Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada ngopi kota. Kopi rempah tidak membuat kita mendayu-dayu mengopi sudut di tempat ramai. Menurut para pemencatur, pengurus catur dari provinsi yang pernah minum kopi rempah di sini, kopi rempah sangat bagus untuk berpikir. Sebab itu mari kita berpikir lugas dan berani, tanpa ditutup-tutupi, berdasarkan fakta dan kenyataan. Kita ucapkan selamat malam, selamat bermalam Jumat jika Anda punya rencana untuk menghilangkan ketegangan di Senin sampai Kamis. Urat perlu diluruskan. Begitu pula kita lama di kebun, kita refreshing, melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang menggunakan dana APBD, DAU maupun DAK. Ya. Jadi kita lihat. Kemudian kita melihat bagaimana kejaksaan, kejari-kejari di kabupaten-kabupaten lain tiap tahun ada kontraktor, kepala dinas bidang yang masuk penjara. Nah, di Kerinci ngurusin kepala desa, APBD nggak berani. Nah, terakhir kemarin apa yang kita share itu mantan direktur rumah sakit di salah satu kabupaten digalakkan diperiksa. Kita sudah ada temuan PPK RI yang diviralkan melalui FB 2,5 miliar tidak bergeming juga. Begitu viral masalah dana COVID tidak juga. Begitu proyek amburadul tiap tahun tidak juga. Kalau laporan proyek seperti Bencal ya tahun 2021 kemarin ya, apakah betul otak yang patut diduga oknum di kejaksaan itu mikirnya uang dan uang? Manusia itu perlu nurani. Untuk apa Anda sekolah hukum, masuk di kejaksaan hanya untuk memicingkan mata melihat perangai-perangai yang dilakukan oleh rekanan, yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat?
Kemudian juga kita juga tidak menampik hal-hal yang lain. Kawan-kawan kita yang melapor kasus tidak sanggup mengejar sampai tuntas. Rencana kita mau pensiun tidak jadi akhirnya. Karena hati menggelegar terus melihat kebatilan. Kita lihat proyek contoh di Diknas Kota Sungai Penuh itu SD Amanah itu lantai di atas itu nanti bisa jebol itu lantai, repak di mana-mana, naik ke atas. Lihat secara langsung kita itu. Kemudian di SMP 2 urukan pasir tidak diayak, langsung itu saja bertebaran sisa-sisa kayu yang dicor-dicor. Ada contoh di rumah saya itu. Sudah dilicinkan, sudah kita bilang, tolong ambil kayu-kayu itu diayak dulu, kayu-kayu diambil. Lengah kita itu juga yang dicor, akan nongol-nongol akhir kayu. Kenapa? Laku. Kita kena injak. Retak-retak. Coba lihat lagi kasus-kasus sebelumnya, kasus rumah sakit khusus yang dibuat oleh Pak Tiarai. Semua sebelumnya itu coba lihat ke sana, retak. Kita masih memicingkan mata. Entah nurani apa yang kita punya, entah nurani kebinatangan luas kita ini. Kita lebih menyorot di kejaksaan. Kalau di kepolisian masih bisa kita anggap stabil. Mereka menangkap narkoba, mereka menangkap illegal logging, galian C ilegal, walaupun sedikit. Tapi ada juga pencurian kayu manis. Mereka bergerak semua. Lantas kita di kejaksaan di seberang sini apa? Kalau tidak mampu ya kembalikan saja Kejari Sungai Penuh, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, kembalikan ke provinsi. Tidak perlu ada kejaksaan di negeri Sungai Penuh dan Kerinci. Kita sungguh miris, sangat miris sekali. Oknum BPKRI juga begitu. Datang ke Kerinci, datang ke Sungai Penuh hanya untuk memicikkan mata. Apakah saudara tidak lihat hasil proyek DIP ini sengaja kita tayangkan agar masyarakat bisa membelalakkan mata. Orang bilang, kamu sok-sok nggak mau duit. Bukan kita tidak mau duit, tapi kita lebih mendahului nurani kita daripada uang. Anda lihat sendiri perbedaan antara kita dengan kawan-kawan yang lain. Coba lihat DFP. DFP kalau fotonya cuma fotonya aja, gambar jalan aja, dikit. Nih, lokasi nggak mau disebutkan. Kalau kita vulgar, karena ada batas antara nurani dengan materi. Kemudian ada yang bilang, sama baik itu LSM ini. Oh, tidak sama. Tidak sama. Anda tidak pernah melakukan apapun. Anda hanya menyorot, melapor, sudah melapor, kalau ada indikasi bisa kerjasama dengan oknum-oknum.
yang patut diduga di kejaksaan, maka Anda bermain. Di situ letak kelemahannya, sehingga kita, entah wartawan, entah LSM, dianggap remeh. Tahun ini cukup sudah kita bergeming. Dari tahun 2018 kita bergeming, kita sibuk dengan usaha-usaha kita. Tapi hari ini 2022 kita kembalikan tonggak sejarah kita. Entah dicemooh dan tidak, tapi kita punya hasil, Anda belum punya hasil. Ya, tidak ada guna lobby sini, lobby sana, tidak ada guna. Tidak. Sadar atau tidak sadar, kita yang mengatasnamakan LSM anti korupsi, kita sendiri yang memperlemah diri kita terhadap institusi hukum, terutama di kejaksaan. Kita memperlemah diri kita, kita memperlemah lembaga kita. Sehingga mereka terbiasa tidak dipantau, tidak terawasi. Ya. Coba bayangkan, ini mohon maaf aja, proyek Penahan Tebing dulu yang di Cangking, ini mohon maaf, entah ada hubungan entah tidak, itu saudaranya itu kerja di Dinkes sekarang ini, Puskesmas di Tamiai itu begitu juga nasibnya. Kita kan bisa menilai, ya, entah ada hubungan entah tidak, yang penting kita sebutkan, itulah kenyataannya. Ya sah-sah saja. Misalnya adik kita di PU, dia punya adik kontraktor, ketika sesuai, ya silakan aja, sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi kan perlu ditelusuri juga. Ya, contoh lagi, misalnya ada oknum ASN, dia punya usaha, entah pakai nama orang lain atau ikutan. Ternyata pengadanya ada tuh di dekat rumah sakit Bukterman. Saya lihat ke atas, Pak, ini kayak merasa juga. Kita lihat lagi dia di daerah sana tuh, atau kantor dinas, begitu juga. Mungkin tidak ada hubungannya, ya. Ya, itulah kira-kira. Bagaimana kita membuat diri kita untuk tegak. Kitalah cikal bakal untuk menguatkan diri kita. Cukup sudah kita berdiam diri. Sekarang kita pompa diri kita dengan kopi Milo Rempah Green. Bertani, berdagang, beramal. Orang boleh bertani, orang boleh berdagang, tetapi ketika melihat kebatilan, mereka diam 1000 bahasa. Yang penting untung dewa. Pola pikir seperti itu sudah tidak bagus. Contoh, sekarang demo BBM, harusnya kita
berdoa untuk anak-anak kita di Jakarta. Mereka membela kita, pertama seperti kita pedagang kopi. Kita menggunakan diesel. Susah kita nyari. Akhirnya apa? Beli Dexlite. Petani sendiri beli Dexlite untuk traktor. Kemudian kita punya mesin bensin. Untuk mesin potong rumput saja kita menggunakan pertama. Petani, kaya petani. Konsep kita, kalau Anda berdagang, buatlah konsep Anda untuk beramal juga. Ada hal yang tidak mampu kita lakukan, kasih ke yang lain, berikan kepada yang lain. Hidup itu kalau cuma kita ibadah saja, Allah tidak akan pernah menolong kita. Bisa jadi ditolong di dunia, tapi di akhirat kita tidak tolong. Ingat itu. Kita meminta pertolongan. Tetapi ketika orang meminta pertolongan, kita tidak pernah berikan. Kita sibuk berdoa, meminta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kapan kita memberikan sesuatu untuk Tuhan kita selain daripada kita mengemis, berdoa, meminta? Begitu pula terhadap kawan-kawan kita, mungkin anak-anak kita di kejaksaan. Tegaklah. Malu kita dengan kejaksaan, kejari-kejari di kabupaten-kabupaten lain. Anda cuma mengejar kepala desa aja. Apakah itu tingkatan kalian untuk menjadi jaksa, menjadi kejaksaan? Berarti lebih tinggi tingkat orang lain. Orang kabupaten lain, jaksa-jaksanya bagus-bagus, pintar. Cuma satu kabupaten, Anda kejaksaan negeri Sungai Penuh mewenangi 2 administratif kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Tidak sanggup juga. Lantas apa gunanya kalian di Kerinci ini? Apa gunanya kalian di Sungai Penuh ini? Mohon Kejaksaan Agung. Saya sering nonton apa yang diucapkan Alvin Lim yang di YouTube question apa namanya itu ya. Itu apa yang diucapkan itu benar. Bahwa kita diduga oknum-oknum kejaksaan ini sudah banyak menjadi maklar kasus. Tidak bergeming melihat negara terseok-seok, rakyat terseok-seok, negara terseok-seok mencari pinjaman untuk membangun negeri ini. Sementara kita, negara juga terseok-seok mencari gaji-gaji kalian melalui pajak-pajak rakyat. Tidakkah kalian berterima kasih kepada negara? Dan tidakkah kalian berterima kasih kepada kami rakyat? Itu intinya. Untuk apa Anda sholat ihdinas siratal mustaqim?
Tunjuk ke jalan yang lurus. Jalan bengkok terus. Ada juga lah, walaupun dia begini kan, bisa juga lah lurus sedikit. Kita ke sini juga lurus, masih bisa. Ini enggak, udah high betul. Anda memarah, silakan. Itu kenyataan. Anda lihat di Google aja bisa Anda lihat berita-berita dari kekuatan marah, kekuatan marah. Ini sisa laporan kita dulu oknum anggota DPR yang masalah dana berapa tuh tahun era Pak Presiden 2000 berapa tuh? 2009. Nah, itu yang kalian kejar. Itu pun bukan itu. Kepala desa. Selama ini tidak pernah kita dengar. BPD Kabupaten Kerinci, kita yang melapor. Itu juga lolos juga. Walaupun sempat tertahan. Kejati Jambi, apakah Anda tahu? Jangan-jangan Anda di Kejati Jambi itu juga diduga oknum-oknum yang juga banyak bermain terhadap laporan masyarakat. Nggak boleh gitu, manusia ini harus punya nurani. Apalagi di Jambi, paling banyak pesantren di sana terjadi Tahtil Yaman, Satu Daren. Saya aja sering di situ kok. Zikir dan iktikaf di masjid itu. Di sekitar Tahtil Yaman, Satu Daren, dan banyak lagi yang lain. Waktu saya tinggal di Jambi. Nah, apakah cahaya-cahaya dari pesantren itu tidak mendekat kepada kalian? Jadilah aparat yang mencintai bangsanya, jadilah aparat yang mencintai rakyatnya, jadilah aparat yang mengawasi jalannya keuangan negara. Kita tidak menentang negara, model seperti kita. Siapa bilang kita menentang negara? Justru kita membela keuangan negara. Itu. Ya. 23 menit. Jatahnya 20. Kalau kelamaan kan? Perhatikan, ini nanti kita akan siarkan. Kita akan lihat nanti. Hukum itu entah dilapor, entah tidak. Kita sendiri bisa. Buktinya. Institusi hukum bisa mencari sendiri kok kasus-kasus yang apa yang terjadi di media massa, laporan seperti DFP. DFP aja sudah ada cyber crime, polisi cyber crime. Ada di situ kan, berarti kan DFP pun bisa Anda ambil sebagai contoh dan bisa Anda usut. Kenapa mesti diam? Itu contoh rumah sakit Atalik 2,5 temuan kan? Itu pernyataan surat dari wali kota sendiri yang pernah kita edarkan. Harusnya begitu. Ini enggak. Mohon maaf saja. Rakyat Kerinci dan Kota Sukabumi ini sudah tahu kemana diduga oknum-oknumnya ke sana kemari. Langkah mereka, langkah orang Kerinci ini langkah silat. Kalian mau menyilati kami pula? Mana bisa ketahuan? Langkah harimau. Apalagi langkah kami itu. Langkah 3 kali hentakkan kaki di bumi Kerinci menggelegar kalian. Begitu. Ya, ini nih 3 kali hentakkan kaki di bumi Kerinci. Ya, 1, 2.
tiga. Begitu. Itu ini. Ya, kalau jangan sampai kita nanti semakin, jangan kita membuat Tuhan itu marah kepada kita. Ya, sudah banyak contoh. Dulu laporan kita dulu, ya itu ingat sekali melapor kasus-kasus proyek-proyek Pak Tiara, kasus bencang. Berdoa kita, ya berdoa kita. Akhirnya apa? Tidak berapa lama menjelang pensiun, mantan Kejari Sungai Penuh masuk penjara. Ini mohon maaf saja, ketika di KPK dulu, inilah orang yang mendoakan waktu itu Pak Antasari Azhar di KPK. Saya yang mendoakan ke-9 Masjid Wali. Ya Allah, kalau laporanku salah, maka Engkau berikan hidayah kepada aku untuk aku tidak melanjutkan ini. Tetapi kalau aku benar, maka aib-aib KPK terbuka. Ini Anda yang Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Maulana Ishaq, yang Sunan Rahmat, Raden Ainul Yakin, yang Syekh Jafar Shadiq, yang Syekh Maulana Ibrahim, dan seluruh yang para wali-wali songo. Bukankah aku yang mendoakan KPK waktu itu di 9 Masjid Wali? Itu kekuatan doa. Kita juga mendoakan siapapun yang melakukan laporan Bencal 2021, insya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Suatu saat kalian akan kena, entah di dunia, di akhirat, tetapi biasanya dikenakan di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.